semua, kembali berjumpa bersama saya Covino dalam channelku tutorial. Kali ini kita akan membahas lanjutan tentang bab gelombang cahaya, bagian yang membahas tentang interferensi dan difraksi cahaya. Oke teman-teman, materi ini cukup baru buat kita semua. Jangan di skip dan jangan lupa juga subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Oke teman-teman, pengertian dari interferensi cahaya. Jadi di bagian sebelumnya kita sudah dijelaskan interferensi cahaya itu kira-kira perpaduan antara beberapa gelombang, dan ini menghasilkan pita gelap dan terang. Jadi kalau dibayangin dalam cahaya itu kita akan menemukan yang namanya daerah gelap dan daerah terang. Ini yang terang ini terjadi karena interferensi maksimum, sedangkan yang gelap ini terjadi karena interferensi minimum, ya, dan seterusnya. Nah di sini ada dua macam interferensi cahaya tadi, interferensi maksimum dan interferensi minimum. Ya, kalau yang maksimum didapatkan pola garis terang, sedangkan kalau yang minimum didapatkan garis gelap. Oke. Nah, di situ interferensi itu yang penting adalah kita bisa menghitung untuk terjadinya pita gelap terang pada celah ganda. Ini yang disebut dengan celah Young. Oke. Nah, di sini rumusnya ini aja, teman-teman. Jadi kalau mencari pola pita terang, itu rumusnya adalah dy per L sama dengan N kali lambda. Sedangkan kalau pita gelap itu dy per L sama dengan N min setengah lambda. Ya, D itu adalah jarak kedua celah, Y itu adalah ini yang mau dicari, jadi gelap keberapa atau terang keberapa. L itu jarak layar, ya. Sedangkan N itu adalah orde tadi. Jadi misalkan gelap kelima, ya N-nya 5, seperti itu ya. Oke, itu aja gampangnya seperti itu. Kita coba dicontoh soal saja. Jadi dua celah berjarak 1 mm. Saya langsung tulis di sini, teman-teman. Jarak kedua celah itu D. Ya, semua kita pakai satuan dalam meter saja. 1 mm itu sama aja 10 pangkat min 3 meter, ya. Disinari cahaya dengan panjang gelombang 650 nanometer. Ini langsung saya jadikan 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke. Nah, garis gelap terang diamati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah, ya teman-teman, ya. Oke, jadi ini di sini L-nya adalah 1 meter. Nah, hitung jarak dari terang pusat terhadap gelap ketiga dan terang kelima. Oke, jadi yang pertama kita mau mencari rumus gelap. Gelap itu tadi rumusnya adalah dy per L sama dengan N min setengah lambda. Nah, di sini N-nya adalah 3. Ya, jadi kita tinggal masukkan nih 10 pangkat min 3, Y-nya yang mau dicari, L-nya 1, N-nya 3 dikurangi setengah, kalikan lambdanya 6,5 kali 10 pangkat min 7, ya. Sehingga di sini akan didapat 10 pangkat min 3 kali Y, sama dengan di sini itu 3 dikurangi setengah itu 5/2, ya teman-teman, ya. Jadi 5/2 dikalikan 6,5 itu 13/2 kali 10 pangkat min 7. Sehingga Y-nya sama dengan ini, berapa ini? Kira-kira saya tulis gini aja, ya teman-teman, 65/4 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya, ini bisa disederhanakan angkanya. Sedangkan kalau yang B, terang kelima, berarti kita gunakan rumus terang. dy per L sama dengan N kali lambda, ya. N-nya kita pakai 5. Jadi kita tinggal masukkan 10 pangkat min 3 dikalikan Y per L, N-nya 5, lambdanya 6,5 kali 10 pangkat min 7, ya. Di sini kita masukkan L-nya tadi 1, sorry. Jadi 10 pangkat min 3 kali Y adalah, kalau kita kalikan kira-kira 32,5 kali 10 pangkat min 7, sehingga Y-nya ketemulah 32,5 kalikan 10 pangkat min 4 meter. Oke, itu aja teman-teman. Jadi yang penting teman-teman bisa menghafalkan rumusnya dan tahu apa yang dimaksud di rumus itu, ya. Oke. Contoh lain, diketahui jarak dua celah ke layar adalah 1,5 meter. Hati-hati, ini layar ya teman-teman, bukan D, ya. Jadi ini L-nya adalah 1,5 meter. Dan panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 4000 angstrom. Angstrom adalah 10 pangkat min 10, teman-teman. Jadi 4000 angstrom itu 4000 dikalikan 10 pangkat min 10, atau kita nanti sederhanakan menjadi 4 kali 10 pangkat min 7 meter, ya. Nah, jika jarak antara terang pusat dan terang ketiga adalah 0,6 cm, ini adalah pita terang ketiga. Jadi Y-nya itu 0,6 cm,
atau kita bisa bilang menjadi 6 kali 10 pangkat min 3 meter, sedangkan N-nya adalah 3. Nah, kita gunakan rumus pita terang ya, dy per L N kali lambda. Yang mau dicari adalah D-nya ya, D-nya Y-nya kita masukkan nih, 6 kali 10 pangkat min 3 per L-nya 1,5, N-nya itu 3 dikalikan lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7 ya. Oke. Nah, di sini kita bisa dapatkan D-nya berarti berapa ya teman-teman? Ini 6 dibagi 1,5 itu langsung jadi 4 ya. Nanti 4 dicoret sama sini sehingga nanti D-nya akan ketemu 3 kali 10 pangkat min 4 meter ya, atau kira-kira 0,3 mm. Oke, itu jadi jarak kedua celahnya ketemu segitu ya. Ini saya percepat di hitungannya, tapi prinsipnya kalau teman-teman bisa masukin rumusnya, saya yakin hitungannya juga tinggal pindah-pindah perkalian ya. Oke, nah berikutnya tentang difraksi cahaya. Jadi difraksi itu kayak penghamburan ya, seperti itu. Jadi kalau seperti ini ada cahaya dimasukkan, ternyata dia cahayanya bisa memendar ya, seperti itu. Jadi dia penghamburan itu karena terjadi pembelokan yang ada halangan ya. Jadi difraksi di sini pengertiannya adalah membelokkan gelombang cahaya karena mendapatkan halangan. Nah, untuk perhitungannya difraksi cahaya itu ada dua hal. Yang pertama adalah difraksi celah tunggal, itu juga sama menghasilkan pita gelap dan pita terang. Rumusnya itu tinggal kebalikan dari yang tadi teman-teman kalau perhatikan. Jadi kalau tadi di interferensi celah ganda itu, kalau yang pita terang itu kita gunakan yang N kali lambda, sedangkan yang pita gelap kita gunakan N min setengah lambda. Jadi tinggal dibalik saja. Dan satu lagi itu adalah tentang difraksi Kisi. Nah, kalau difraksi Kisi itu adalah lubang sejumlah N gitu ya. Itu nanti D-nya kita bisa cari dengan 1 per N. Dan yang dirumuskan adalah pola pita terang saja. D sin theta sama dengan N kali lambda. Karena kalau di Kisi itu jarang sekali ditanyakan untuk pita gelap. Ya, seperti itu. Oke, kita coba di contohnya. Celah tunggal selebar 0,12 mm disinari cahaya monokromatik pada layar sejauh 2 meter dan dapat diamati berbagai terang dan gelap hasil difraksi. Jika jarak antara pita gelap kedua dan pita terang pusat adalah 15 mm, berapa panjang gelombang cahaya itu? Oke, jadi besaran-besarannya tetap sama teman-teman. Celah tunggal lebarnya 0,12 mm itu berarti itu D-nya ya teman-teman ya. Jadi D-nya 0,12 mm atau 1,2 kali 10 pangkat berapa ini teman-teman? 4 ya, min 4 meter ya. Oke. Sedangkan layarnya itu sejauh 2 meter. Kemudian kita dapatkan pita gelap kedua berarti N-nya 2, Y-nya adalah 15 mm atau 15 kali 10 pangkat min 3 meter. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang tanyain adalah lambdanya. Oke, diingat-ingat ini di fraksi. Jadi kalau di fraksi itu kita gunakan rumus celah tunggal tadi. Kalau pita gelap itu malah rumusnya pakai dy per L sama dengan N kali lambda. Ya, kita langsung masukkan 1,2 kali 10 pangkat min 4. Y-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 3 per layarnya 2, N-nya 2 dikalikan lambda. Ya, di sini kita dapat 4 lambda sama dengan 18 kali 10 pangkat min 7, sehingga lambdanya 18 dibagi 4 itu 4,5 kali 10 pangkat min 7 meter ya, atau kalau kita jadikan ke nanometer ini sama aja 450 nanometer. Seperti itu ya, tinggal satuannya disesuaikan saja. Berikutnya, berkas sinar didatangkan tegak lurus pada kisi difraksi yang mempunyai 6000 celah per cm. Nah, jika sinar yang menghasilkan interferensi maksimum tingkat kedua, interferensi maksimum tingkat kedua itu artinya terang ya, membentuk sudut 30 derajat. Berapa panjang gelombang sinar tersebut? Nah, ini saya bilang, jadi kalau udah ada kisi itu dia mempunyai lubang-lubang ini tadi. Jadi ini 6000 celah per cm ini adalah N besar tapi 6000 per cm. Nah, di sini kita bisa mencari D dulu. D itu adalah 1/N. Jadi 1/6000 satuannya langsung cm, atau kita langsung ubah menjadi 1/6 kali 10 pangkat min 3, min 5 ya, min 5 meter. Oke, sedangkan diketahui interferensi maksimum tingkat kedua itu berarti N-nya adalah 2 dan sudut tetanya adalah 30 derajat. Nah, di sini karena kita gunakan kisi, rumusnya adalah
D sin theta sama dengan N kali lambda. Kita masukkan, D-nya adalah 1/6 kali 10 pangkat min 5 kali sin 30 derajat, N-nya adalah 2 dikalikan lambda. Oke, teman-teman bisa dihitung ya, ini 1/6 kali 10 pangkat min 5 sin 30 itu setengah sama dengan 2 kali lambda, sehingga kalau mencari lambda itu berarti 1/12 dibagi 2, berarti 1/24 kali 10 pangkat min 5 meter ya, seperti itu. Nanti ini tinggal bisa kita jabarkan sebagai angka ya, intinya ketemunya segitu teman-teman ya. Oke, berikutnya masih soal tentang difraksi gizi. Nih, seberkas cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 600 nanometer menyinari tegak lurus suatu gizi yang terdiri dari 200 celah per milimeter. Tentukan sinus sudut deviasi orde kedua dan orde maksimum yang mungkin masih terlihat pada layar. Oke, datanya dulu. Kita punya panjang gelombang 600 nanometer. Ini adalah 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Sedangkan kita sudah punya juga isi celahnya adalah 200 per milimeter. Ini di sini kita bisa mencari D nih teman-teman. 1/N ya. Jadi 1/200 milimeter. Langsung kita ubah ke meter ya. 1/2 ini 10 min 2 dijadikan meter, jadi 10 min 3 lagi jadi 10 min 5 meter ya. Oke, seperti itu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah kalau N-nya 2, kita ditanyakan sin-nya ya. Jadi tinggal kita gunakan rumus D sin theta sama dengan N kali lambda. D-nya kita masukkan setengah kali 10 pangkat min 5 kali sin theta sama dengan N-nya itu 2 dikalikan lambdanya itu 6 kali 10 pangkat min 7. Oke teman-teman, jadi di sini kita tinggal mencari sin theta-nya adalah 2 kali 6 itu 12 kali 10 min 7 dibagi setengah kali 10 pangkat min 5 ya. Ini nanti ketemu 0,24 ya, itu sin theta-nya. Nah, apa artinya orde maksimum teman-teman? Jadi kalau orde maksimum itu adalah banyak pita yang masih harus yang bisa ditampilkan di layar. Itu terjadi pada saat sin theta-nya sama dengan 1. Ini kuncinya. Dan kita akan mencari N-nya, N kecilnya. Jadi D sin theta sama dengan N kali lambda. Kita masukkan D-nya adalah setengah kali 10 pangkat min 5. Sin theta-nya kita gantikan sebagai 1. N-nya kita mau cari, lambdanya kita masukkan 6 kali 10 min 7. Nah, di sini kita bisa mencari N, berarti setengah dikali 10 min 5 dibagi 6 kali 10 pangkat min 7. Kalau tidak salah nanti ketemunya jadi setengah dibagi 6 itu 1/12 kalikan 10 pangkat 2 ya, atau 100/12. Nah, 100/12 ini ketemu sekitar 8,33 ya. Nah, N ini selalu dibulatkan ke bawah ya. Jadi berapa orde maksimum masih terlihat ini akan kita jadikan sebagai 8. Seandainya pun nanti teman-teman ketemu ini misalkan dapat 9,73, ini tetap akan menjadi 9 ya. Itu yang sering salah teman-teman, jangan sampai teman-teman nanti salah di soal. Ini beberapa soal yang penting di konsep interferensi dan difraksi ya. Teman-teman bisa memahami soal ini step by step dari awal, dan saya yakin ini akan mudah dipahami kalau teman-teman tidak men-skip video ini. Nah, berikutnya teman-teman, kalau kita sudah belajar tentang pita gelap dan pita terang tadi pada pola interferensi dan difraksi. Nah, ini ada satu trik teman-teman untuk mengenai rumus jarak pita gelap dan pita terang berdekatan. Rumusnya adalah delta Y sama dengan lambda L per 2D. Ya, ini besarannya sudah sama. Jadi artinya kalau tadi kita gambarkan namanya interferensi atau difraksi itu menghasilkan pola. Ini misalkan ini kita anggap ini layar ya. Di sini terang pusat. Di sini akan ada pola gelap, terang ya, gelap, terang dan seterusnya. Nah, yang dimaksud delta Y itu adalah jarak antara ini teman-teman. Jadi jarak antara terang ke gelap itu adalah delta Y ya. Itu konsepnya. Jadi ini bisa digunakan rumus ini. Nah, ini akan sangat berguna dengan soal yang seperti ini. Misalkan sebuah celah ganda berjarak 0,24 mm disinari dengan cahaya panjang gelombangnya 640 nanometer dan sebuah layar diletakkan 1,5 meter dari celah. Nah, di situ hitung jarak antara garis gelap kedua dan garis terang kedua dan gelap keempat. Oke, saya beri gambaran seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita punya ini
garis terang pusat, ya ini layar di sini terjadi terang pusat, maka di sini ini namanya adalah gelap pertama. Nah, ini gelap pertama, kemudian terang pertama, lalu kemudian gelap kedua, ya, kemudian terang kedua, gelap ketiga, terang ketiga, gelap keempat. Nah, di sini ini posisinya G4, teman-teman. Sedangkan kalau tadi kita cari pita terangnya, ini adalah posisi T2, terang kedua. Di sini ya. Nah, berarti antara gelap keempat dan terang kedua ini terjadi berapa celah? 1, 2, 3. Nah, ini adalah 3 kali delta Y. Jadi kita tinggal menghitung 3 kali delta Y saja. Ya. Nah, delta Y-nya itu bisa kita masukkan sebagai lambda L per 2D. Sehingga tinggal kita masukkan nih teman-teman ya. 3 lambdanya itu ini 640 nanometer, saya langsung jadikan 6,4 kali 10 pangkat min 7. Layarnya adalah 1,5 per 2 kali 0,24 kali 10 min 3. Ini sudah langsung bisa teman-teman cari hasilnya. Jadi ini kalau saya kalikan, adakah yang bisa dicoret-coret nih teman-teman? Mungkin 3 kali 6,4 dikali 1,5 dikali 10 min 7 ya. Kemudian yang ini adalah 2 kali 2,4 kali 10 pangkat min 5 ya. Di sini bisa kita sederhanakan. Bentar, saya hitung dulu teman-teman ya. Oke, jadi sini bisa kita hitung sebagai 3 dikali 6,4 dikalikan 1,5, lalu oke, pas ini ketemunya ternyata pas sekali, jadinya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 meter ya, atau kira-kira 6 cm ya. Itu aja teman-teman. Nah, itu teman-teman berkaitan dengan pola difraksi dan interferensi. Sekaligus ini menutup pembicaraan kita tentang bagian ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.